Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi pada pembelajaran di kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Simak video ini dari awal sampai akhir ya. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang pemantulan dan perambatan bunyi. Nah, pernahkah anak-anak ibu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan jika anak ibu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Mari kita cari tahu bersama. Yang pertama, pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras, seperti kayu, kaca, seng, atau besi. Sedangkan penyerapan bunyi adalah bunyi akan diserap apabila bunyi mengenai bahan-bahan yang lunak dan berongga seperti busa, spons, wol, kain, dan karpet. Benda-benda tersebut disebut dengan benda peredam bunyi. Nah, benda-benda peredam bunyi dipasang pada langit-langit dan dinding gedung bioskop, gedung pertemuan, dan studio rekaman agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Peristiwa penyerapan bunyi sering kita alami jika kita pergi ke gedung bioskop. Jika anak-anak ibu pergi ke gedung bioskop, suara film yang sedang diputar tidak akan terdengar sampai keluar bioskop. Hal ini dikarenakan gedung bioskop memiliki dinding dan langit-langit yang dilapisi benda peredam bunyi. Kita lanjutkan dengan macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam sering kita temukan ketika memasuki ruangan yang kosong. Jika kita memasuki ruangan yang kosong lalu berteriak, maka akan ada dua suara yang terdengar. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Macam-macam bunyi pantul yang kedua adalah gema. Pemantulan pada gema terjadi setelah bunyi selesai diucapkan. Misalnya, jika kamu berteriak di hutan, maka akan ada pemantulan suara lain yang mengikuti secara berulang suara tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan gema. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita hari ini. Jika mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 4 benda yang dapat memantulkan bunyi. Yang kedua, tuliskan 4 benda yang dapat meredam bunyi. Yang ketiga, mengapa dinding dan langit-langit gedung bioskop dilapisi dengan bahan peredam bunyi? Yang keempat, tuliskan perbedaan gaung dengan gema. Yang kelima, di manakah gema biasanya terjadi? Nah, selamat bekerja, tetap semangat. Ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.